Halo sahabat investor semua. Jadi hari ini aku akan coba menganalisa dari sudut pandang aku pribadi soal valuasi dari Medco. Pertanyaannya adalah, valuasi ini sudah mahal atau tidak? Tetapi ini bukan berarti keputusan berdasarkan semua data, termasuk laporan keuangan. Jadi bisa jadi ketika kamu lihat semua laporan keuangannya, itu analisanya berbeda. Tapi di sini yang aku pengen bantu teman-teman untuk kasih tahu adalah dari valuasi. Karena kalau kita mau menilai itu banyak aspek. Tapi salah satu yang faktor penting itu adalah valuasi. Dalam menilai valuasi, kita melihat biasanya dari PE ratio dan juga PBV ratio. PE ratio itu adalah price earning ratio. Price to book value adalah PBV. Sampai situ dulu dari definisi. Lalu dari segi PE ratio ini kita ada beberapa cara menganalisanya. Nah, cara menganalisanya itu dengan lihat harga rata-rata masa lalu selama katakan 5 tahun terakhir. Kedua, bisa lihat daripada di sektor yang sama, di saham yang kurang lebih serupa. Lalu satu lagi adalah dari dia menilai kira-kira dia udah mahal atau enggak ya. Contoh, misalkan kamu melihat dari price to book value. Ketika price to book value-nya itu di atas dari 1, berarti itu lebih mahal. Kenapa? Sama seperti gini. Ketika kamu misalkan membeli bakso harga 15.000, ketika kamu lihat bahwa oh iya kalau misalkan harga baksonya 15.000 berarti dia pas. Kalau di bawah dari 15.000 dia murah. Kalau dia di atas 15.000 itu mahal. Nah, anggaplah angka 1 pada price to book value itu sama dengan bakso yang 15.000. Kalau dia udah di atas dari 1, berarti dia udah lebih tinggi daripada harga yang harus kalian bayarin sebenarnya. Itu secara teori. Oke, jadi ada 3 analisa. Kamu mau analisa berdasarkan apa? Itu terserah kamu, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Oke, Medco. Dari segi valuasi, di sini bisa kita nilai bahwa secara valuasi PE ratio dia di bawah dari rata-rata. Berdasarkan per tanggal sekarang itu tanggal 3 ya, kalau nggak salah 3 Maret 2024. Di sini dari datanya, dari salah satu aplikasi juga aku coba lihat analisa datanya, itu dia rata-ratanya itu di angka 30 kali atau kalau nggak salah. Nah itu kita berada di angka 5. Ya itu bisa kalian lihat sendiri lah, kalau misalkan ada sedikit kesalahan atau apa ya harap maklum. Kalian bisa cek juga datanya di sini bahwa sebenarnya secara PE ratio itu di bawah dari rata-rata. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat itu dari PBV ratio. Dari PBV ratio di sini ditunjukkan bahwa dia sedikit lebih mahal daripada harganya. Harga rata-ratanya, maaf. Nah, ketika harga rata-ratanya lebih mahal, dilihat dari mana? Kalian bisa lihat di situ ada garis hijau dan juga ada garis biru apa ya. Kalau garis biru itu harga sekarang, kalau misalkan garis hijau itu harga rata-rata. Nah, harga rata-rata ditandai dengan min. Min itu rata-rata. Ya. Nah, di situ dia udah lebih tinggi daripada harga rata-ratanya. Sekitar 0,23 lah. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa memang kalau secara PBV dia sudah di atas dari rata-rata. Ya, tapi tidak terlalu besar, yang 0,23. Tetapi kalau misalkan dari segi PER dia itu masih murah. Artinya apa? Sebenarnya harganya ini masih affordable. Kenapa? Karena gini, kalau kita lihat secara rata-rata PE ratio itu tuh jauh banget antara misalkan 5 atau 6 itu sama 30 kali gitu ya. Itu dulu udah jauh banget. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari PBV ratio itu di atas dari rata-rata. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di beberapa hari ini bahwa memang Medco ini mengalami cenderung kenaikan. Dan ketika terjadi kenaikan tersebut, nah itu juga biasanya akan mengefek juga terhadap ya PBV ratio-nya juga gitu kan, price to book value-nya tuh seperti apa. Jadi tentunya kalau dia di atas dari harga rata-rata ya wajar-wajar aja sebenarnya. Selama dia tidak terlalu gede banget, ya menurut aku nggak masalah. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi valuasi dia itu dalam kadar yang oke untuk dibeli. Ya, ini berdasarkan data yang sekarang pada saat 3 Maret. Kita nggak tahu data ke depan gimana. Cuman yang aku mau kasih tahu adalah kalau kamu misalkan mau membeli saham karena valuasi, kalian bisa lihat dari 2 aspek ini, PE ratio dan PBV ratio secara rata-rata.
Nah, bisa juga kamu bandingkan dengan saham-saham serupa juga bisa. Kamu misalkan yang teori kayak yang aku bilang tadi, bakso itu pun bakso misalkan harga 15.000, anggaplah itu sama aja kayak PBV 1. Kalau misalkan PBV-nya itu 1,23, berarti ya sama aja kayak bakso, 15.000 dikali 1,23, harganya segitu. Kira-kira dengan harga kenaikan segitu lo mau beli atau enggak, gitu aja kan. Kalaupun di bawah ya lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi ya teman-teman semua, selain daripada valuasi banyak yang kita mesti nilai, contoh seperti kita lihat dari dividennya seperti apa, dia bagi dividen atau enggak, dan besar atau enggak. Kedua, kita lihat daripada kinerja dari net income-nya, apakah net income-nya cukup stabil. Kalau saham-saham seperti Medco atau perminyakan gitu, biasanya dia tuh nggak stabil, sekalipun tidak stabil itu masih wajar. Karena dia dia ups and down-nya juga kencang sebenarnya kalau untuk saham-saham seperti ini. Tetapi kalau dia bisa cukup stabil walaupun dia ada naik turun, berarti ini sahamnya cukup bagus. Terus kita bisa lihat lagi misalkan dari current ratio. Current ratio itu digunakan untuk melihat apakah kemampuan aset dia melebihi daripada ya kemampuan liabilities dia gitu ya. Bagaimana current ratio tersebut? Nah, kalau current ratio tentunya harta lancar dan harta current liabilities dengan current aset juga. Nah, di sini kalau misalkan dia lebih daripada satu, berarti termasuk kuat ya, secara keuangan dia kuat. Kalau misalkan dia harus bayar utang sekarang, dia kuat. Ya artinya bisa gitu ya. Nah, di sini bisa menjadi salah satu aspek kenapa kamu milih juga. Lalu dari dividen dibagi apa enggak? Terus kalian lihat misalkan dari return on asset atau equity, tingkat pengembalian dari aset maupun ekuitasnya, kira-kira di atas nggak dari suku bunga deposito. Nah, kalau misalkan dia di atas berarti cukup baik. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kamu menganalisa bagus atau enggak, bisa lihat dari beberapa aspek tersebut. Tapi kalau kita fokusnya terhadap valuasi, maka valuasinya tersebut adalah harganya lagi cukup murah sebenarnya. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri masing-masing. Sekalipun misalkan valuasinya itu tidak murah, kalau kalian mau beli itu terserah kalian. Kalian bisa menggunakan sistem namanya dollar cost averaging. Jadi investasi rutin tanpa lihat naik turunnya harga. Jadi kalian fokus saja konsisten dalam jangka waktu yang kalian udah tentuin. Nah, di situ kalian akan dapat harga rata-rata dan tentunya secara track record biasanya dia cukup baik. Tapi balik lagi, kalian milih saham apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila sahabat investor semua merasa video ini sangat bagus, coba like aja dan bantu aja komen positif di bawah. Thank you.